Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kali ini mengenai energi. Sebelumnya, kita telah membahas apa itu usaha dalam fisika. Nah, sekarang kita juga butuh pengetahuan apa sih energi dalam fisika itu? Teman-teman pasti tahu bahwa kebanyakan pembangkit listrik yang ada di Indonesia ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi, melalui energi gerak dari air yang kemudian menggerakkan turbin, sehingga turbin dapat membentuk energi listrik yang disebarkan ke rumah-rumah yang ada di Indonesia ini. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan untuk membuat tubuh menjadi memiliki energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, bayangkan bagaimana rasanya jika teman-teman tidak makan dari pagi sampai sore. Malamnya pasti sudah sangat lesu karena tidak memiliki energi lagi untuk melakukan segala sesuatu. Jadi, kita membutuhkan makanan untuk membentuk energi kimia yang diproses tubuh kita. Nah, teman-teman pasti ingat bahwa katanya Newton itu mendapatkan ide untuk hukum Newton tentang gerak karena sebuah apel jatuh ke atas kepalanya. Bayangkan jika yang jatuh ke atas kepala Newton adalah buah durian. Nah, apa sih bedanya dijatuhi buah durian atau buah apel? Ternyata sebuah objek yang berada pada ketinggian tertentu memiliki energi yang sebanding dengan massa dan ketinggian benda tersebut. Jadi kita sudah tahu bahwa durian memiliki massa yang jauh lebih besar daripada apel dan bentuknya yang juga sangat mengerikan ini, kulitnya. Ya, dan kita tahu bahwa durian pasti lebih memiliki energi yang lebih besar sehingga dampaknya ketika mengenai kepala kita saat jatuh akan lebih buruk daripada apel. Nah, apa sih itu energi? Nah, energi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Sebenarnya energi ini tidak sesederhana itu untuk diterjemahkan atau didefinisikan. Namun untuk memahaminya lebih lanjut, kita dapat mengatakan bahwa energi itu yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Seperti setelah kita makan, maka tubuh kita akan memproses makanan tersebut sehingga dalam tubuh kita menghasilkan energi kimia yang membuat tubuh kita menjadi lebih bertenaga untuk melakukan kerja-kerja dalam kehidupan sehari-hari seperti memindahkan barang, berjalan, berpikir, dan lain-lainnya. Nah, kemampuan untuk melakukan usaha inilah yang disebut dengan energi. Sebelumnya, teman-teman pasti juga masih ingat bahwa ada beberapa jenis energi. Kita juga sudah belajar bahkan dari SD, SMP, bahkan mungkin materi sebelumnya sudah ada yang membahas tentang energi. Yaitu contoh energi itu seperti, jenis energi itu bisa seperti energi panas, energi listrik, cahaya, nuklir, kimia, dan ada yang kita sebut dengan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Sebenarnya di SMP kita sudah membahas sedikit apa sih itu energi kinetik, potensial, dan mekanik. Dan sekarang kita akan mendalami lagi apa sih itu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Satu hal yang teman-teman juga jangan sampai lupa bahwa energi itu adalah kekal. Kita mengenal hukum kekekalan energi, yang berarti energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi dapat berubah bentuk. Jadi, energi total yang bekerja pada sebuah sistem dan lingkungan tidak akan hilang, namun energi itu akan berubah bentuk. Seperti energi dari PLTA yang menggunakan energi air, energi kinetik bergerak itu, energi gerak yang disebabkan oleh air itu berubah menjadi energi listrik. Atau seperti ketika kita menyetrika, energi listrik yang kita gunakan berubah menjadi energi panas. Jadi energi itu tidak hilang tapi berubah bentuk. Nah,
Yang seperti yang sudah dikatakan tadi, energi akan sangat bermanfaat ketika dia sudah berubah bentuk. Sekarang kita bahas dulu, apa sih energi kinetik itu? Setiap benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Maka, benda memiliki energi, yaitu energi gerak atau energi kinetik. Jadi, di sini energi kinetik itu intinya apa? Jadi, energi kinetik itu dimiliki oleh setiap benda yang sedang bergerak. Jadi, ketika kita sedang bergerak, itu berarti kita punya energi yang namanya energi kinetik. Mobil yang sedang bergerak itu berarti mobilnya memiliki energi yang disebut dengan energi kinetik. Yang penting bendanya bergerak, berarti mereka menyimpan energi yang bernama energi kinetik. Nah, semakin besar kecepatan benda, semakin besar pula energi kinetiknya. Maka dari sini kita bisa merumuskan energi kinetik itu sebagai 1/2 massa dikali kecepatan kuadrat. Di mana EK itu kita sebut sebagai energi kinetik dengan satuannya joule, M itu massa benda, yang satuannya kilogram, dan V itu adalah kecepatan benda dengan satuan massa per second. Nah, teman-teman harus ingat ya, energi kinetik itu rumusnya 1/2 massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, di sini kita akan membahas hubungan usaha dan energi kinetik. Teman-teman lihat nih, ada sebuah benda bermassa yang berada di lantai. Anggaplah sebuah balok bermassa yang awalnya diam, kita lihat ada V0-nya sama dengan 0, kemudian diberi gaya, sehingga benda tersebut berpindah tempat sejauh S meter yang akhirnya memiliki kecepatan tertentu. Nah, kita dapat tuliskan bahwa sesuai hukum Newton 2 bahwa gaya itu sebanding dengan massa dikali percepatan. Nah, di sini keadaan awalnya V awal kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, kita ingat lagi rumus-rumus kecepatan seperti ini yang ada di materi kinematika bahwa V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A kali S. Nah, kalau kita masukkan bahwa V0-nya adalah 0, V0 ini adalah 0, maka bisa seperti ini bahwa jarak itu sama dengan V kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Jadi seperti ini. Nah, ini V0-nya belum dimasukkan 0 ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus usaha. Kita tahu bahwa F itu adalah M kali A. Nah, sedangkan S itu adalah yang ini. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, sekarang kita tinggal utak-atik. Kalau A itu bisa kita coret. Nah, kalau M-nya kita kalikan ke dalam, berarti dapat 1/2 MV kuadrat dikurang 1/2 MV 0 kuadrat. Jadi ini sama dengan usaha, berarti EK dikurang EK 0 harusnya ini. Berarti energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Oke? Nah, usaha yang dilakukan untuk mengubah kecepatan benda dari V0, dari sini, usaha yang dibutuhkan untuk mengubah kecepatan benda V0 menjadi V sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda. Berarti W sama dengan delta EK. Nah, jangan lupa ya, ini berarti hubungan antara usaha dan energi kinetik. Di sini kita punya sebuah soal. Sebuah bola basket dilempar dengan kecepatan 10 meter per second. Jika massa bola basket itu 600 gram, berapakah energi kinetiknya? Berarti yang ditanya itu adalah EK. EK-nya berapa? Nah, di sini kita lihat kecepatan bola basket. Misalnya bola nih, mau dilempar ke atas. Nah, dengan kecepatan dilemparnya itu V-nya sama dengan 10 meter per second.
Nah, jika massa bola basket itu adalah 600 gram, nah berapa EK-nya? Nah, sekarang kita ubah dulu nih. Oh, sekarang kita ingat dulu rumus EK tadi apa? 1/2 MV kuadrat. Nah, kita tinggal masukin nih, gampang, tinggal masukin yang kita ketahui ke dalam rumusannya. 1/2, M-nya 600 gram, kita bisa ubah menjadi kilogram, yaitu 0,6 kilogram. Kita kalikan 0,6 kali V-nya berapa? 10. 10 kuadrat. Oke, ini menjadi 0,3. 10 kuadrat berarti 100. Menjadi 30 Joule. Berarti energi kinetik pada bola basket tersebut adalah sebesar 30 Joule. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Nah, ini soal kedua. Sebuah kotak yang bermassa 2 kg mula-mula bergerak pada sebuah bidang datar yang licin dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian pada kotak tersebut bekerja sebuah gaya F yang besarnya 20 Newton dan besar usaha yang bekerja pakai kotak yaitu 60 Joule. Tentukan berapa kecepatan kotak setelah dikenai gaya. Oke, yang ditanya itu V2. V2-nya berapa? Nah, sebenarnya di sini sudah ada ya pembahasannya, namun mari kita bahas lagi bareng-bareng. Nah, sebuah kotak bermassa 2 kg, massanya berarti 2 kg, oke? Massanya 2 kg di bidang datar yang licin dengan kecepatan V1. V1-nya berapa? 2 meter per sekon. Kemudian pada kotak tersebut bekerja sebuah gaya. Nah, ada gaya nih sebesar 20 Newton yang menyebabkan sebuah usaha yaitu 60 Joule. Nah, 60 Joule ya tentukan, katanya tentukan. Berapakah V2? V2 dari kotak tersebut, kecepatan 2 dari kotak tersebut. Nah, kita ingat lagi nih bahwa tadi hubungan dari usaha dan EK itu, energi kinetik itu adalah W sama dengan delta EK. Oke? Ini juga udah dituliskan di sini ya. Nah, tinggal kita masukkan. Delta EK itu adalah EK2 dikurang EK1. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat kita masukkan rumusnya 1/2 MV2 kuadrat kurang 1/2 MV1 kuadrat. Nah, kita masukkan, kita uraikan seperti ini. Nah, seperti ini. Rumus yang ini kita buat dalam bentuk seperti ini. Nanti V2 kuadrat kurang V1 kuadratnya kita cari. Berarti sama dengan usaha dibagi setengah massa. Nah, di sini kita tinggal masukin nih yang diketahui ini ke dalam rumusan yang ini. Nah, sehingga di akhir kita dapatkan bahwa kecepatan kotak tersebut setelah diberi gaya adalah 8 meter per second. Nah, semoga teman-teman paham ya. Ini udah nggak ada kuadratnya. Udah V2, karena ini udah kuadrat kan. Oke? Ini juga nggak ada nih. Nah, akar. Oke? Paham ya? Nah, setelah membahas energi kinetik, kita bahas nih energi potensial. Apa sih energi potensial itu? Ternyata energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pengaruh kedudukan atau letak benda tersebut. Jadi, kedudukan atau letak benda tersebut terbagi lagi nih, ada beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah energi potensial gravitasi yang merupakan energi yang tersimpan pada benda akibat posisi vertikal atau ketinggian dari benda tersebut. Sedangkan energi lainnya berbentuk energi potensial elastik adalah energi yang tersimpan dalam benda-benda elastik akibat benda-benda tersebut diregangkan atau ditekan. Nah, biasanya energi potensial elastik ini bisa kita lihat pada pegas, karet, tali, seperti itu yang bisa kita regangkan atau ya kita tekan, seperti plastisin, seperti itu.
Nah, kita bahas dulu energi potensial gravitasi. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, bumi itu memiliki titik pusat yang mana membuat semua benda yang berada di medan gravitasi itu akan jatuh, akan bergerak menuju pusat bumi yang kita sebut dengan gaya gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu gimana? Nah, sebuah benda yang bermassa M diangkat dari permukaan tanah sampai ketinggian H dari tanah, maka gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda tersebut setara dengan gaya berat yang dimiliki benda. Benar kan ya? Berarti seperti kita bayangkan seperti Bapak ini yang sedang mengangkat box dari lantai, maka gaya yang dibutuhkan Bapak ini untuk mengangkat box ke atas itu sebanding dengan berapa sih berat benda tersebut, berat box tersebut. Nah, kita bisa tuliskan bahwa gaya itu sebanding dengan gaya berat. Nah, di sini juga kita ingat bahwa, ingat ya, kalau W yang ini itu gaya berat, W ini WB lah ya, gaya berat. Nah, ini baru usaha. Sedangkan usaha itu sama dengan gaya kali perpindahan. Nah, karena perpindahannya vertikal, kita ganti yang biasanya kita pakai S menjadi H. Oke? Nah, F-nya tadi berapa? Sama dengan mg. Jadi kita tuliskan usaha sama dengan mgh. Nah, oleh karena itu, benda yang memiliki ketinggian menyimpan energi potensi untuk melakukan usaha sebesar W sama dengan mgh. Dikatakan benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi yang besarnya secara matematis yaitu EP sama dengan mgh. Yaitu jika dijabarkan EP itu adalah energi potensial yang besar, yang satuannya adalah joule, massa adalah M itu massa yaitu kilogram, G itu percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian benda. Nah, sekarang kita masih masuk energi potensial gravitasi. Dalam menentukan energi potensial gravitasi itu, kita butuh acuan. Nah, bidang acuan inilah yang perlu kita tetapkan dahulu untuk bisa menentukan ketinggian dari benda tersebut. Nah, teman-teman jangan salah, oke, dalam menentukan acuan. Seperti pada gambar di samping. Ayo kita tentukan bareng-bareng nih, mana acuan 1, acuan 2, acuan 3, oke? Jadi, jika sebuah benda, ini kita anggap bola ini sebagai benda, jika kita lihat dari acuan 1, maka ketinggiannya adalah 0. Benar? Karena dia pas banget dengan bola, sama tinggi dengan bola, sehingga ketinggiannya 0 kalau dilihat dari acuan 1. Tapi jika kita lihat dari acuan 2, ketinggian bola itu adalah H1. Nah, sedangkan dari acuan 3, ketinggian bola itu adalah H2. Nah, oleh karena itu, ketika baca soal nanti ataupun ada sebuah permasalahan, teman-teman lihat dulu mana acuan yang digunakan dalam permasalahan tersebut. Jangan langsung anggap bahwa yang dipakai soal itu adalah acuannya acuan 3. Kalau dari lantai, kadang ada soal yang menanyakan tidak dari lantai, tapi dari meja, dari permukaan meja. Oke? Jadi harus teliti dalam menentukan acuan agar kita juga teliti menemukan berapa sih ketinggian dari benda tersebut. Nah, kita sekarang bahas lagi hubungan dari usaha dan energi potensial gravitasi. Nah, perubahan energi potensial gravitasi dari ketinggian H1 sampai H2 dapat kita lihat nih. Ini H1 berarti benda satu, bukan benda satu, benda dalam keadaan satu dan benda dalam keadaan 2. Jadi bendanya yang awalnya tingginya H1 kemudian jatuh ke bawah sampai ke ketinggian H2. Nah, delta EP-nya sama dengan kan EP2 dikurang EP1 kan berarti berapa sih energi potensial yang ada di keadaan 2 dikurang energi potensial keadaan 1. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi konstan untuk benda yang berpindah dari H1 ke H2. Ini H1 ya, ke H2 itu W-nya berapa? Nah, ternyata sama nih, MGH1 kurang MGH2. MG sama dengan H1 kita tuliskan seperti ini. Jadi W-nya seperti ini dan EP-nya seperti ini. Jadi kalau kita substitusikan,
Kalau kita lihat ternyata hubungan dari usaha dan energi potensial itu adalah usaha itu sebanding dengan minus delta EP. Oke, teman-teman bisa hafalkan rumus ini ya. Atau ingat kembali gimana cara menurunkannya. Nah, di sini ada soal nih. Sebuah kelapa berada di pohon ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Apabila massa buah kelapa itu 1,5 kg, berapakah gravitasi bumi dan percepatan gravitasi 9,8, berapakah energi potensial dari buah kelapa tersebut? Nah, kita kerjakan bareng-bareng ya. Ingat lagi, energi potensial itu rumusnya EP sama dengan mgh. Nah, sekarang yang kita ketahui bahwa hanya 10 meter. Sedangkan massanya itu, satu buah kelapa itu 1,5 kg. Sedangkan dan G itu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini yang diketahui. Sekarang kita masukkan ke sini. EP sama dengan M-nya 10 dikali massanya 1,5 dikali gravitasinya itu 9,8. Oh, 10 ini ketinggiannya ya. 10 ketinggian, massa, gravitasi. Oke. Nah, ini kita kalikan nih. 15 dikali 9,8. Berarti ini 147. Kayaknya. Ya, 147 joule. Berarti EP-nya sama dengan 147 joule. Nah, teman-teman juga bisa periksa lagi ya pakai kalkulator. Oke. Ini tinggal hasilnya. Semoga lebih paham. Nah, kita lanjutkan. Ini ada soal juga. Sebuah bola besi bermassa 20 kg jatuh bebas dari ketinggian 4 meter di atas hamparan pasir. Sesampainya kembali di permukaan pasir, bola besi tersebut bisa masuk sedalam 5 cm ke dalam pasir. Berapakah gaya tahan pasir terhadap bola? Nah, ingat ya bahwa awalnya bolanya ini dari tanah, dari posisinya dari permukaan pasir nih, ini pasir. Nah, kemudian dilempar ke atas. Nah, kemudian turun lagi. Setelah dia naik itu dia turun lagi ke bawah. Nah, ternyata dia masuk jauh ke dalam pasir sejauh 5 cm. Nah, teman-teman bisa lihat nih, sebuah benda yang bergerak ataupun memiliki ketinggian itu ternyata memiliki energi. Nah, energi itu dibuktikan dengan apa? Dengan bola ini bisa masuk ke dalam pasir. Yang awalnya kan sebenarnya di atas permukaan pasir, tapi ketika dia dilempar ke atas dan balik lagi, dia malah bisa masuk ke dalam pasir tersebut. Berarti dia memiliki energi untuk melakukan usaha. Nah, kita bisa memakai rumus seperti yang sudah dituliskan di sini, bahwa kita tuliskan dulu, massanya tadi berapa? 20 kg. Nah, ketinggiannya HA sama dengan 4 meter, HB sama dengan 0 meter ya. Nah, kita tuliskan seperti itu. Nah, dia masuk nih ke dalam. Kita anggap ini S-nya. S-nya sama dengan 5 cm atau 5 kali 10 min 2 meter, oke? Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa gunakan semua yang kita ketahui ini untuk mencari berapa sih gaya yang diberikan pasir, gaya tahan pasir kepada bola. Teman-teman harus ingat, ketika bola memberikan gaya terhadap pasir, pasir juga akan memberikan gaya terhadap bola dengan besar yang sama namun arah yang berbeda sesuai dengan hukum 3 Newton. Nah, kita bisa menggunakan rumus usaha sama dengan delta EP. Nah, sekarang kita tahu bahwa usaha itu kan sebanding dengan F kali S. Oke, tinggal masukkan ke sini F kali S. Oke, F kali S. Nah, tinggal dimasukkan MGH. Delta EP itu MGHA sama kurang MGHB karena energi potensial yang ada di A lebih besar daripada energi potensial yang ada di B. Oke. Nah, kita ingat lagi, kita masukkan ke dalam MGH-nya berapa. Kita akan mencari F, kita tahu bahwa S-nya sebesar 5 cm, kita tuliskan.
Nah, jika kita kalkulasikan, oh ya jangan lupa kalau HB itu adalah nol, sehingga energi potensial yang berada di titik B itu sama dengan nol. Nah, kita kalkulasikan ternyata gaya yang diberikan oleh benda tersebut, oleh bola besi itu terhadap tanah ataupun gaya dari tahan dari pasir terhadap bola itu sebesar 16.000 Newton. Oke, semoga paham. Kita masuk ke energi potensial elastik. Nah, energi potensial elastik ini jika kita pandang melalui pegas, maka jika pegas ditekan atau ditarik, maka pegas akan mengalami energi potensial sebelum kembali ke dalam titik setimbangnya. Teman-teman bisa dilihat di sini, ini titik setimbang dari pegas. Nah, jika pegasnya ditekan, maka pada saat di sini, pegas ini akan memiliki energi potensial ataupun ketika direnggangkan. Nah, pada posisi ini dia juga memiliki energi potensial. Nah, energi potensial dari pegas ini dapat kita tuliskan sebagai energi potensial sama dengan konstanta pegas dikali delta X. Nah, delta X ini kadang juga ditulis X ya, yaitu perubahan panjang pegas. Nah, bagaimana hubungan usaha dan energi potensial elastik? Dan yang kita tinjau dari pegas ya. Anggaplah ini adalah keadaan setimbang pegas di sini. Nah, kita renggangkan. Nah, teman-teman harus ingat ya, ketika kita merenggangkan pegas misalnya ke arah kanan, maka gaya pulih dari pegas itu akan mengarah ke arah sebaliknya. Sehingga besar gaya dari pegas itu adalah F sama dengan min Kx karena arahnya itu berlawanan dengan arah kita meregangkan atau menekan. Nah, kita harus ingat lagi, W itu kan F kali delta X. Nah, kita bisa masukkan F-nya tadi ke dalam W. Nah, jangan lupa juga kalau X itu apa? X itu adalah X1 ditambah X2 per 2. Dan delta X itu adalah X2 dikurang X1. Nah, ini rumusan yang ini kita masukkan ke rumus yang tadi. Yang W sama dengan min Kx kali delta X. Nah, di sini sudah dituliskan ya. Nah, dituliskan. Nah, jika diutak-atik lagi, maka didapatkan bahwa hubungan dari usaha dan energi potensial elastik itu adalah W sama dengan min delta EP. Nah, di sini ada soal nih. Katanya sebuah pegas itu memiliki konstanta sebesar 100 Nm-1. Ketika simpangannya 5 cm, tentukan berapa besar energi potensial yang dimiliki pegas tersebut. Oke, nah kita tuliskan dulu. K-nya sama dengan 100 N per M. Nah, ternyata simpangannya kartanya adalah 5 cm. Oke, yang ditanya itu EP-nya berapa? Nah, kita harus ingat bahwa EP pada elastik itu yaitu 1 per 2 K delta X kuadrat. Nah, ini 1 per 2 kali 100. X-nya berapa? 5 kali 10 min 2 kuadrat. Oke. 1 per 2 kali 100 sama dengan 25 dikali 10 min 4 ya. Benar, ini berarti 25 2 dikali 10 min 2 sama dengan 12,5 dikali 10 min 2 Joule. Oke, semoga teman-teman paham bahwa energi potensial yang terkandung pada pegas tersebut yaitu 12,5 dikali 10 pangkat ini minus min 2 Joule. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kekebalan energi mekanik. Nah, apa sih energi mekanik itu? Ternyata energi mekanik adalah energi yang dihasilkan oleh benda karena sifat geraknya. Tadi kita sudah belajar bahwa energi kinetik itu adalah
energi yang ada pada benda yang sedang bergerak. Sedangkan energi potensial itu ada pada benda yang berdasarkan kedudukannya di mana. Ada yang karena potensial seperti yang dipengaruhi energi potensial, ada juga yang elastik. Nah, energi kinetik mekanik ini merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh benda. Nah, bisa ya kita tuliskan seperti ini. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, apabila pada suatu benda hanya bekerja gaya konservatif, nah apa sih gaya konservatif itu? Gaya konservatif adalah usaha yang dilakukan gaya itu bukan usaha, gaya. Gaya yang dilakukan tidak bergantung pada lintasan, maka besar energi mekanik yang dimiliki benda selalu tetap. Apa sih seperti? Contohnya itu gerak benda yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kalau dipengaruhi gravitasi pasti semuanya akan bergerak menuju pusat bumi. Jadi tidak tergantung lintasannya. Seperti kalau yang bergantung lintasannya itu seperti kita mendorong balok di lintasan yang kasar atau berliku-liku. Itu kan bergeraknya itu bergantung lintasannya ya. Nah, jadi gaya konservatif itu yang tidak bergantung pada lintasannya. Maka energi mekaniknya akan selalu tetap. Nah, energi mekanik benda di setiap posisi adalah tetap. Yang berubah-ubah hanya energi potensial atau energi kinetiknya. Nah, kita juga dapat bisa menggunakan rumus ini, yaitu energi mekanik awal itu harus sama dengan energi mekanik akhir. Oke, jika kita dijabarkan seperti ini. Hukum kekalahan energi mekanik. Nah, hukum kekalahan energi mekanik ini kita memerlukan acuan juga. Oke, sebuah bola yang awalnya berada di atas tanah kemudian dilempar vertikal ke atas seperti pada gambar ini. Nah, tanah ini harus menjadi acuannya ya. Tanah ini menjadi acuan, ini menjadi acuan. Nah, bagaimana sih energi potensial dan energi kinetik pada benda seperti ini? Kan sesuai dengan hukum kekalahan energi mekanik ya. Berarti pada posisi 1 karena tidak ada ketinggian berarti EP-nya 0. Sedangkan EK-nya ada. EK ada. Oke. Nah, kita lihat dulu posisi 3 di puncak. Kalau di puncak kan berarti EK itu sama 0. Sedangkan EP-nya itu maksimal. Oke. Nah, kita lihat yang paling bawah ini. Nah, di sini karena tidak ada ketinggian lagi, EP-nya kembali 0. Sedangkan EK-nya karena habis bergerak, maka EK-nya di sini maksimal. Nah, teman-teman harus ingat bahwa di setiap keadaan bola ini, energi mekanik awalnya dan energi mekanik akhirnya itu adalah sama. Oke? Ada soal di sini, sebuah benda ditembakkan miring ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat dan dengan energi kinetik 400 Joule. Jika gaya gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, berapakah energi kinetik dan energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi? Nah, di sini sudah ada pembahasannya ya. Mungkin bisa kita gambarkan dulu misalnya ini ada benda. Nah, benda ini ditembakkan dengan sudut elevasi nya sekitar 30 derajat. Oke? Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita disuruh nyari nih berapa sih energi kinetik atau potensialnya di puncak ketika benda tersebut mencapai titik puncak, titik tertinggi. Nah, kita anggap di posisi awal itu adalah posisi A dan di posisi puncak itu adalah posisi B. Nah, sudut elevasinya adalah 30 derajat. Energi kinetik awal EKA-nya adalah 400 Joule dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, berapa sih energi kinetiknya? Kita bisa dicari dulu nih. EK awalnya kan 400 Joule nih. Bisa rumusnya sama dengan 1/2 mv0 kuadrat. Ya kan di sini V awalnya V0. V0 kan ya? Sama dengan 400 Joule. Nah, di titik tertinggi B nih. Kalau nyampe di sini kan, nah,
gayanya tetap ke sini nih dengan sudut 30, tapi kan nggak lintasannya sudah tidak ke atas lagi. Karena sudah di titik tertinggi dia akan mulai ke bawah sehingga jika diproyeksikan gaya ini sama dengan V0 cos theta. Nah, dapat dituliskan di sini bahwa V di B itu sama dengan V0 cos theta 30. Nah, V0 itu sama dengan VB itu sama dengan V0 1/2 akar 3. Oke? Nah, kita cari nih EK di B itu berapa? Apa sih EK di B teh? Nah, di sini kita bisa cari bahwa 1/2 M VB kuadrat. Nanti kita masukkan berapa sih VB-nya berapa, kita masukkan di sini, nanti kita kuadratkan, ternyata didapatkan 1 EK di B itu 1/2 M V0 kuadrat dikali 3/2. Oke? Nah, karena tadi 1/2 ini 1/2 MV0 kuadrat ini sama dengan 400, kita bisa tuliskan EKDB itu 400 kali 3/4. Jadi kalau ini dicoret, jadi jadinya 300. Berarti EK di titik tertinggi ini, EK-nya sama dengan 300 Joule. Oke. Nah, dari sini kita bisa nih mencari berapa sih EP di titik A, di titik B. Kalau di titik A, karena tidak ada ketinggian, maka EP-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan ke energi mekanik, ke hukum kekalahan energi mekanik, yaitu EM di A sama dengan EM di B. Nah, ingat bahwa EP di A itu 0 karena ketinggiannya 0. Oke? Sama dengan 0, EK-nya tadi 400, sedangkan EP di B yang dicari, dan EK di B tadi sudah kita dapatkan bahwa 300, maka EP di B sama dengan 100. Oke? Nah, sekian dulu pembelajaran kita mengenai energi hari ini. Semoga bisa dapat dipahami dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Nah, ingat ya kata Socrates bahwa the secret of change is to focus all of your energy not to fighting the old but on building the new. Jadi katanya nih, perubahan itu bukan kita fokus untuk berjuang mengenai hal-hal lama, masa lalu, tapi bagaimana kita fokus untuk membangun yang baru. Seperti tadi yang kita tahu bahwa energi itu tidak akan pernah hilang, tapi berubah bentuk. Jadi, jika kita memiliki masa lalu yang buruk, maka jangan gunakan energi sekarang yang kita miliki berubah menjadi energi negatif karena kita selalu menangisi masa lalu. Tapi cobalah ubah energi sekarang yang kita miliki menjadi energi positif dengan membangun hal-hal baru sambil belajar dari hal-hal lama di masa lalu. Jadi jadikanlah hal-hal di masa lalu itu menjadi bahan bakar kita untuk menjadi yang lebih baik di yang mendatang. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Salam, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.